Memasuki usia senja, banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah hidup saya nanti akan bahagia? Pertanyaan ini tidak muncul karena kita lemah, tetapi karena kita ingin hari-hari yang tersisa dijalani dengan tenang, sehat, dan penuh makna. Kebahagiaan di usia tua bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan, cara berpikir, dan sikap yang dibangun sejak lama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang bersama Suara Senja TV. Saat ini sedang menyimak dari mana? Dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar, karena setiap daerah memiliki cerita dan kebijaksanaan hidup yang berbeda di usia senja. Psikologi modern dan ilmu kesehatan sepakat bahwa orang yang bahagia di usia tua bukanlah yang paling kaya atau paling terkenal, tetapi yang paling mampu berdamai dengan hidupnya. Mereka tidak lagi memelihara dendam, tidak terjebak pada penyesalan, dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Hati mereka lebih lapang, sehingga hidup terasa lebih ringan. Saya pernah berbincang dengan seorang kakek yang hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan, tetapi wajahnya selalu tenang. Ia berkata, "Saya tidur nyenyak setiap malam, itu sudah membuat saya kaya." Kalimat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sering datang dari kedamaian batin, bukan dari banyaknya harta. Melalui video ini, kita akan membahas 5 ciri penting yang dimiliki oleh orang-orang yang cenderung bahagia di usia tua, berdasarkan psikologi dan kebiasaan hidup sehat. Ciri-ciri ini bukan teori kosong, tetapi bisa dipraktikkan oleh siapapun, di usia berapapun. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan mempelajari satu persatu ciri tersebut dengan bahasa yang sederhana, contoh nyata, dan langkah kecil yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan agar hari tua terasa lebih tenang, sehat, dan bermakna. Ciri pertama orang yang akan bahagia di usia tua menurut psikologi adalah mampu menerima diri dan perjalanan hidupnya dengan lapang dada. Mereka tidak terus-menerus menyalahkan masa lalu, tidak terjebak pada penyesalan, dan tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, dan tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Di usia senja, menerima diri berarti mengakui bahwa kita pernah salah, pernah gagal, dan pernah terluka. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia. Orang yang bahagia tidak menghabiskan waktu untuk mengutuk masa lalu, melainkan memetik pelajaran darinya. Hati mereka lebih ringan karena tidak lagi membawa beban emosi yang berat. Saya pernah mendengar seorang nenek berkata, "Saya tidak punya hidup yang hebat, tapi saya punya hidup yang cukup." Kalimat ini menggambarkan sikap menerima yang membuat seseorang merasa damai. Ia tidak menuntut dunia untuk berubah, tetapi menyesuaikan hatinya agar bisa bersyukur. Psikologi menyebut sikap ini sebagai self-acceptance, yaitu kemampuan menerima diri apa adanya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki self-acceptance tinggi cenderung lebih bahagia, lebih sehat secara mental, dan lebih mampu menghadapi penuaan dengan tenang. Menerima diri juga berarti tidak terlalu keras kepada diri sendiri. Kita boleh lelah, boleh sedih, dan boleh merasa tidak sempurna. Ketika kita memberi ruang pada emosi, kita tidak lagi tertekan, dan hidup terasa lebih manusiawi. Jika Bapak dan Ibu merasa belajar menerima diri adalah langkah penting menuju bahagia di usia senja, silakan tuliskan satu kata, ikhlas, di kolom komentar. Itu bukan hanya interaksi, tetapi latihan kecil untuk melepaskan beban dan membuka ruang bagi kedamaian. Ciri kedua orang yang akan bahagia di usia tua adalah mereka menjaga hubungan sosial yang hangat dan bermakna. Menurut psikologi, manusia adalah makhluk yang membutuhkan keterhubungan. Di usia senja, ketika pekerjaan sudah berkurang dan aktivitas menyempit, hubungan dengan orang lain justru menjadi sumber kebahagiaan yang sangat besar. Orang yang memiliki teman bicara, tetangga yang ramah, atau keluarga yang hangat cenderung lebih tenang dan jarang merasa kesepian. Banyak lansia yang sebenarnya tidak kekurangan apapun, tetapi tetap merasa kosong karena jarang berinteraksi. Kebahagiaan tidak datang dari banyaknya barang, tetapi dari kehadiran manusia. Obrolan kecil, sapaan pagi, atau kunjungan singkat bisa mengubah suasana hati seseorang secara drastis. Psikologi menyebut ini sebagai social support, yaitu dukungan sosial yang membuat seseorang merasa tidak sendirian.
Saya pernah mengenal seorang kakek yang setiap pagi duduk di teras menyapa orang lewat. Ia mungkin tidak punya banyak uang, tetapi ia punya banyak senyum yang kembali kepadanya. Ia merasa dikenal dan dihargai oleh lingkungannya. Itulah yang membuat hidupnya terasa penuh, meskipun sederhana. Orang yang menjaga hubungan sosial juga lebih kuat menghadapi stres dan sakit. Ketika ada yang menemani atau mendengarkan, beban terasa lebih ringan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki jaringan sosial yang baik cenderung lebih sehat dan lebih panjang umur dibanding mereka yang hidup dalam isolasi. Menjaga hubungan tidak selalu berarti harus ramai. Cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar peduli sudah sangat berharga. Yang penting adalah kualitas kedekatan, bukan jumlahnya. Di usia senja, hubungan yang tulus adalah obat terbaik untuk kesepian. Jika Bapak dan Ibu punya satu saja orang yang selalu siap mendengarkan Anda, tuliskan kata bersyukur di kolom komentar. Itu adalah pengingat bahwa kebahagiaan sering hadir lewat manusia yang sederhana. Ciri ketiga orang yang akan bahagia di usia tua adalah mereka menjaga kebiasaan hidup sehat secara konsisten. Psikologi dan ilmu kesehatan sepakat bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Ketika tubuh dirawat dengan baik, pikiran menjadi lebih jernih dan emosi lebih stabil. Orang yang rutin bergerak, makan dengan cukup, dan tidur teratur cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang mengabaikan kesehatan. Di usia senja, kesehatan bukan lagi tentang tampil kuat, tetapi tentang merasa nyaman di dalam tubuh sendiri. Jalan kaki ringan, peregangan, atau sekadar membersihkan rumah bisa menjaga tubuh tetap aktif. Kebiasaan kecil ini memberi sinyal pada otak bahwa kita masih berdaya, masih hidup dan masih mampu mengurus diri sendiri. Saya pernah bertemu seorang nenek yang setiap pagi berjalan keliling halaman rumahnya. Ia tidak mengejar jarak, hanya mengejar rasa segar. Katanya, kalau badan bergerak, hati ikut bergerak. Kalimat ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik sederhana bisa membawa semangat dan kebahagiaan. Orang yang menjaga kesehatan juga lebih jarang merasa tertekan. Ketika tubuh terasa lebih kuat, rasa cemas dan sedih biasanya berkurang. Psikologi menyebut hubungan ini sebagai mind-body connection, di mana kesehatan fisik berpengaruh besar pada kesejahteraan mental. Menjaga pola makan dan istirahat juga penting. Tubuh yang cukup gizi dan cukup tidur akan lebih siap menghadapi hari. Kita tidak mudah lelah, tidak mudah marah, dan lebih mampu menikmati hal-hal kecil yang membuat hidup terasa indah. Jika Bapak dan Ibu sedang berusaha menjaga kesehatan di usia senja, tuliskan satu kata sehat di kolom komentar. Itu adalah doa kecil agar tubuh dan hati kita terus diberi kekuatan untuk menikmati hidup. Ciri keempat orang yang akan bahagia di usia tua adalah mereka memiliki tujuan hidup, meskipun sederhana. Psikologi menyebutnya sebagai sense of purpose, yaitu perasaan bahwa hidup kita masih memiliki arti. Di usia senja, tujuan tidak harus besar. Bisa berupa merawat tanaman, membantu tetangga, mengaji, atau menjaga cucu sesekali. Yang penting, kita merasa masih dibutuhkan dan masih berguna. Banyak lansia yang mulai kehilangan semangat karena merasa hidupnya sudah selesai. Padahal, selama kita masih bernapas, kita masih bisa memberi makna. Orang yang punya tujuan kecil setiap hari cenderung bangun dengan lebih semangat dan tidur dengan hati yang lebih tenang. Saya pernah mendengar seorang kakek berkata, "Saya bangun pagi karena ayam-ayam saya menunggu diberi makan." Mungkin terdengar sederhana, tetapi itulah yang membuat hidupnya teratur dan bermakna. Ia merasa ada yang membutuhkan kehadirannya, dan itu membuat hatinya hangat. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup, sekecil apapun, lebih jarang mengalami depresi di usia tua. Mereka merasa hidupnya tidak sia-sia, dan setiap hari punya alasan untuk dijalani. Tujuan hidup juga membantu kita melewati hari-hari sulit. Ketika tubuh terasa lelah atau hati sedang sedih, tujuan memberi kita alasan untuk tetap melangkah. Ia seperti cahaya kecil yang menuntun kita melewati senja kehidupan. Jika Bapak dan Ibu punya satu hal saja yang membuat Anda ingin bangun setiap pagi, tuliskan kata bermakna di kolom komentar. Itu adalah tanda bahwa hidup Anda masih penuh arti. Ciri kelima orang yang akan bahagia di usia tua adalah mereka memiliki sikap bersyukur dan mampu menikmati hal-hal kecil. Psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci utama kebahagiaan. Orang yang terbiasa mensyukuri hal-hal sederhana seperti udara pagi, secangkir teh hangat, atau senyum orang lain,
cenderung lebih tenang dan lebih jarang merasa kekurangan. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi memiliki banyak hal baru, tetapi kita masih bisa menikmati hal-hal yang sama dengan lebih dalam. Orang yang bersyukur tidak terus memikirkan apa yang hilang, tetapi memeluk apa yang masih ada. Sikap inilah yang membuat hati terasa ringan meski tubuh mulai melemah. Saya pernah mendengar seorang nenek berkata, "Selama saya masih bisa melihat matahari terbit, saya masih merasa kaya." Kalimat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, tetapi dari cara kita memandang hidup. Rasa syukur juga membantu kita menghadapi perubahan. Ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu atau orang-orang terkasih telah pergi, rasa syukur membantu kita tetap berdiri tanpa tenggelam dalam kesedihan. Psikologi menyebutnya sebagai gratitude mindset, yaitu cara berpikir yang fokus pada hal-hal baik yang masih kita miliki. Orang yang bersyukur juga lebih mudah merasa damai. Mereka tidak terus membandingkan diri dengan orang lain, sehingga hati tidak mudah iri atau kecewa. Mereka belajar menerima hidup apa adanya, dan justru di sanalah kebahagiaan tumbuh. Jika bapak dan ibu sedang belajar mensyukuri hal-hal kecil di usia senja, tuliskan satu kata syukur di kolom komentar. Itu adalah doa kecil agar hati kita selalu diberi rasa cukup dan damai. Setelah kita mengenal 5 ciri orang yang akan bahagia di usia tua, kita mulai melihat satu benang merah yang jelas. Kebahagiaan bukan datang dari keberuntungan, tetapi dari kebiasaan dan cara memandang hidup. Menerima diri, menjaga hubungan, merawat kesehatan, memiliki tujuan, dan bersyukur adalah fondasi yang bisa dibangun oleh siapapun, di usia berapapun. Banyak orang berpikir bahwa bahagia di usia senja adalah soal nasib. Padahal psikologi menunjukkan bahwa sebagian besar kebahagiaan datang dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Cara kita merespons masalah, cara kita merawat tubuh, dan cara kita berbicara pada diri sendiri sangat menentukan bagaimana kita merasa di hari tua. Saya pernah bertemu seorang kakek yang hidup sederhana, tetapi selalu terlihat damai. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Saya tidak menunggu hidup menjadi mudah, saya belajar menjadi tenang." Kalimat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi tentang menguatkan diri untuk menghadapinya. Di usia senja kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita masih bisa membentuk hari ini. Setiap senyum, setiap langkah kecil, dan setiap sikap baik pada diri sendiri adalah investasi bagi kebahagiaan kita. Orang yang bahagia di usia tua bukan yang hidupnya tanpa masalah, tetapi yang hatinya mampu tetap tenang di tengah perubahan. Kita semua mungkin tidak sempurna, tetapi kita bisa terus bertumbuh. Selama kita mau belajar, mau menerima, dan mau merawat diri, usia senja bisa menjadi fase yang penuh kedamaian, bukan penyesalan. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini memberi harapan, silakan tuliskan satu kata tenang di kolom komentar. Itu adalah doa kecil agar setiap hari kita diisi dengan kedamaian. Selain 5 ciri utama tadi, ada satu hal yang sering membedakan orang yang bahagia dan tidak di usia tua, yaitu cara mereka berdamai dengan perubahan. Usia senja membawa banyak perubahan, dari tubuh yang melemah, peran yang bergeser, hingga kehilangan orang-orang tercinta. Orang yang bahagia bukan yang tidak mengalami perubahan ini, tetapi yang mampu menerimanya dengan hati yang lebih lapang. Banyak lansia merasa menderita bukan karena sakit atau kehilangan, tetapi karena melawan kenyataan. Ketika kita terus berharap tubuh kembali muda atau hidup kembali seperti dulu, kita justru menambah beban di hati. Psikologi mengajarkan bahwa menerima adalah langkah pertama menuju ketenangan. Bukan menyerah, tetapi berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita ubah. Saya pernah mendengar seorang nenek berkata, "Sekarang saya tidak lagi mengejar apa-apa, saya hanya ingin menikmati." Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung kebijaksanaan besar. Ketika kita berhenti mengejar, kita mulai merasakan. Ketika kita berhenti menuntut, kita mulai bersyukur. Orang yang bisa berdamai dengan perubahan juga lebih mudah menemukan kebahagiaan kecil. Mereka tidak lagi membandingkan diri dengan masa lalu, tetapi melihat apa yang masih ada hari ini. Secangkir kopi hangat, obrolan ringan, atau sinar matahari pagi menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Berdamai dengan perubahan juga membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak lagi marah pada tubuh yang lelah atau ingatan yang melemah.
kita belajar merawat diri dengan lebih sabar, dan dari sanalah ketenangan tumbuh. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar menerima perubahan di usia senja, tuliskan satu kata damai di kolom komentar. Itu adalah doa kecil agar hati kita semakin lapang dan penuh ketenangan. Ketika kita menggabungkan semua ciri dan sikap yang sudah dibahas, kita mulai melihat bahwa kebahagiaan di usia tua bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit diraih. Ia hadir dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Menerima diri, menjaga hubungan, merawat kesehatan, memiliki tujuan, bersyukur, dan berdamai dengan perubahan adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan siapapun. Tanpa memandang latar belakang atau kondisi hidup, banyak orang menunggu keadaan menjadi sempurna baru merasa bahagia. Padahal psikologi mengajarkan bahwa bahagia tidak datang setelah semua masalah selesai, tetapi tumbuh di tengah keterbatasan. Orang yang bahagia di usia senja adalah mereka yang mampu menemukan kedamaian meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saya pernah mendengar seorang kakek berkata, "Saya tidak punya banyak tapi saya punya hari ini." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sering tersembunyi di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Ketika kita belajar hadir sepenuhnya di hari ini, hidup terasa lebih utuh dan bermakna. Di usia senja, waktu terasa lebih berharga. Karena itu, mengisinya dengan hal-hal yang menenangkan hati menjadi sangat penting. Setiap senyum, setiap percakapan hangat, dan setiap rasa syukur adalah bagian dari kebahagiaan yang sering kita lewatkan jika terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Segmen ini ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kebahagiaan sebagai pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa mengubah cara kita memandang dan menjalaninya. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua pembahasan ini dan menutup perjalanan kita dengan pesan yang menguatkan, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang tenang, sehat, dan penuh makna. Dari awal hingga akhir, kita telah membahas 5 ciri utama orang yang akan bahagia di usia tua menurut psikologi dan kebiasaan hidup sehat. Kita belajar bahwa menerima diri, menjaga hubungan yang hangat, merawat kesehatan, memiliki tujuan hidup, dan bersyukur atas hal-hal kecil adalah fondasi kebahagiaan yang bisa dibangun oleh siapapun. Semua itu bukan teori rumit, melainkan kebiasaan sederhana yang jika dijalani dengan konsisten, mampu mengubah cara kita merasakan hidup. Kita juga melihat bahwa kebahagiaan di usia senja bukan berarti hidup tanpa masalah. Tubuh mungkin melemah, peran mungkin berubah, dan orang-orang tercinta mungkin telah pergi. Namun ketika hati kita lapang, kita bisa tetap menemukan kedamaian di tengah semua itu. Psikologi mengajarkan bahwa yang paling menentukan bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita memaknainya. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa masih punya hal yang patut disyukuri, itu berarti kebahagiaan masih hidup di dalam diri Anda. Mungkin dalam bentuk secangkir teh hangat, senyum cucu, atau sekadar pagi yang tenang. Hal-hal kecil inilah yang jika dikumpulkan, membentuk kehidupan yang terasa indah. Di ruang suara Senja TV ini, kita percaya bahwa setiap orang tua berhak menikmati masa tuanya dengan damai dan penuh makna. Tidak harus sempurna, tidak harus kaya, tetapi cukup dengan hati yang tenang dan hubungan yang hangat. Jika pembahasan ini menemani Bapak dan Ibu hari ini, silakan tuliskan satu kalimat sederhana di kolom komentar tentang apa yang paling membuat Anda bersyukur. Dengan berbagi, kita saling menguatkan dan mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan bila Anda merasa percakapan seperti ini membantu hati menjadi lebih tenang, Suara Senja TV akan selalu berusaha hadir menemani. Tekan tombol subscribe bukan karena diminta, tetapi karena Anda ingin terus berada di ruang yang penuh empati, cerita, dan ketenangan di usia senja.